Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah jadwalnya kalian untuk mata pelajaran pekerjaan dasar teknik mesin. Nah, sebenarnya di kelas 10 ini kalian ada 3 mata pelajaran produktif yang harus kalian lalui, yaitu yang pertama adalah gambar teknik, yang kedua adalah dasar perancangan teknik mesin, yang ketiga adalah pekerjaan dasar teknik mesin. Untuk dasar perancangan teknik mesin itu akan diajarkan oleh Bu Sulfi Desilina, dan untuk PDTM atau pekerjaan dasar teknik mesin akan saya ajarkan sendiri. Nah, nama saya adalah Pak Dwi Nur Cahyo, bisa dipanggil Pak Cahyo. Di sini sudah saya cantumkan nomor handphone apabila kalian ingin menanyakan sesuatu terkait pembelajaran maupun berdiskusi dengan saya, bisa menghubungi nomor yang sudah saya cantumkan baik secara WA maupun secara SMS. Nah, sebelumnya saya akan menanyakan sesuatu tentang pengetahuanmu di bidang pemesinan. Sebenarnya apa itu pemesinan? Pekerjaan jenis apa itu di bidang pemesinan? Nah, di bidang pemesinan ini berbeda dengan jurusan otomotif ya. Kalau di jurusan otomotif ini terkait dengan maintenance atau perbaikan mesin atau engine, sedangkan di pemesinan sendiri adalah terkait dengan perbaikan atau pembuatan kembali komponen dari engine itu sendiri. Nah, ini terdiri dari pengoperasian mesin, semisal mesin bubut, mesin freeze, mesin bor, kemudian teknik pengelasan, teknik pengukuran, sampai dengan gambar teknik. Nah, itu semua akan kalian tempuh selama 3 tahun di jurusan teknik pemesinan. Nah, di teknik pemesinan ada istilah 5S. Nah, 5S ini apa? Mari kita pelajari. 5S itu sebutan dari bahasa Jepang, yaitu Seiri, Seiton, Seiso, Setsuke, dan Shitsuke, yang artinya adalah ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Apa itu ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin? Nah, ini contohnya yaitu mengutamakan keselamatan kerja atau ringkas ya. Di sini kalian di teknik pemesinan mempunyai resiko pekerjaan yang tinggi, jadi harus tetap mengutamakan keselamatan kerja yang pertama kali dilakukan. Ya, contohnya adalah seperti gambar di sebelah ini, ada anak yang menggunakan alat pelindung diri ya. Nah, jadi nanti di keselamatan kerja ini, sebelum bekerja harus memastikan alat keselamatan kerja itu harus sesuai atau terstandarisasi. Yang kedua adalah rambut dan kuku harus pendek. Nah, ini sebelum kalian praktek, wajib hukumnya adalah untuk memotong rambut maupun kuku, karena di teknik pemesinan sendiri berhubungan dengan mesin yang berputar. Nah, mesin yang berputar ini gampang untuk menjerat rambut yang panjang. Nah, ini sangat berbahaya sekali bagi kalian yang praktek nanti. Jadi saya harapkan nanti rambut harus dipotong pendek dan kuku juga harus dirapikan. Kemudian ada prinsip datang bersih, pulang juga bersih atau resik ya. Jadi sebelum kalian memulai praktek harus dalam keadaan bersih, bengkel harus dalam keadaan bersih, mesin juga harus dalam keadaan bersih. Kemudian pulang juga harus dalam keadaan bersih. Kemudian alat mesin dikembalikan keadaan semula atau dirawat ya. Jadi sesudah kalian menggunakan alat, wajib untuk mengembalikan ke tempatnya dengan rapi, kemudian mengelap jika itu berhubungan dengan mesin. Kalian harus wajib membawa lap sendiri dari rumah. Kemudian disiplin bekerja atau rajin ya. Disiplin di sini sangat penting di jurusan teknik mesin karena berhubungan dengan pekerjaan juga. Apabila telat, sudah tidak diperbolehkan untuk melaksanakan praktek.
jika jam praktek itu jam 7, maka kalian harus datang sebelum jam 7. Kemudian disiplin juga berhubungan dengan keselamatan juga, disiplin dalam menggunakan alat pelindung diri, disiplin dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan standar operasional prosedur, dan disiplin sebagainya. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan atau K3L pada pelajaran PDTM atau pekerjaan dasar teknik mesin. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Nah, apa itu K3? Definisinya yaitu sarana utama untuk pencegahan kecelakaan, cacat, dan kematian sebagai akibat dari kecelakaan kerja. Jadi kita wajib untuk menghindari adanya resiko-resiko kecelakaan kerja. Nah, bagaimana caranya? Mari kita bahas. Sebelumnya saya akan jelaskan dulu dasar hukum dari K3 ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yang bunyinya adalah tentang mengatur keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara. Nah, tujuan K3L ini yang pertama adalah melindungi tenaga kerja, kemudian keselamatan orang lain dan sekitar, kemudian memelihara sumber produksi. Selain kalian menjaga keselamatan diri, juga wajib halnya untuk menjaga keselamatan orang lain dan sekitarnya. Kemudian memelihara sumber produksi ini yang dimaksud adalah mesin atau alat-alat yang kalian gunakan. Itu harus dipelihara agar nantinya tidak menyebabkan kecelakaan kerja. Hakikat K3 ini ada 4M ya, yaitu man, material, mesin, dan metode. Nah, man ini adalah manusia, material ini adalah bahan, kemudian mesin yaitu mesin atau alat, kemudian metode adalah metode atau cara penggunaan. Jadi harus dipersiapkan mental dari manusianya, kemudian bahannya juga harus dipersiapkan sedemikian rupa, kemudian mesinnya juga harus dirawat atau disiapkan dengan baik, jangan sampai mesin dalam keadaan rusak dipakai sehingga menimbulkan kecelakaan kerja. Kemudian metode juga harus disiapkan betul, jangan sampai operator atau manusianya tidak bisa mengoperasikan mesin dengan cara yang benar. Pengertian kecelakaan, nah ini akibat dari kelalaian atau ketidaktahuan akan pentingnya K3 ini akan menyebabkan kecelakaan, yaitu kejadian yang tidak terduga atau tidak ada unsur kesengajaan dan tidak diharapkan karena mengakibatkan kerugian baik material maupun penderitaan bagi yang mengalaminya. Nah, kalau sabotase atau kriminal, yaitu merupakan tindakan di luar lingkup kecelakaan yang sebenarnya. Jadi kalau kecelakaan itu tidak ada unsur kesengajaan, sedangkan tindakan yang ada unsur kesengajaan disebut dengan sabotase atau kriminal dan menimbulkan kerugian. Akibat kecelakaan kerja ini banyak sekali, yaitu yang pertama adalah kerusakan, kekacauan organisasi, keluhan dan kesedihan, kelalaian dan cacat, dan sampai kematian. Jadi akibat dari lalai, tidak mengindahkan keselamatan kerja, ini akan mengakibatkan masalah yang serius sampai dengan kematian. Pencegahan dan penanggulangan kecelakaan kerja ini ada 4 caranya, yaitu menerapkan peraturan perundang-undangan dengan penuh disiplin, atau menerapkan SOP standar operasional prosedur dengan disiplin, kemudian menerapkan standarisasi kerja yang telah digunakan secara resmi, melakukan pengawasan dengan baik dan memasang tanda-tanda peringatan, kemudian melakukan pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat. Jadi wajib halnya kalian harus mengetahui tentang adanya
metode keselamatan dan kesehatan kerja. Simbol-simbol keselamatan kerja ini dibagi menjadi 5 warna: putih, merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Merah ini berarti bisa disimbolkan dengan bahaya atau larangan. Kemudian warna kuning ini berkaitan dengan peringatan atau himbauan untuk menghindari, ya. Misalkan resiko ledakan, kemudian bahaya radiasi radioaktif dan sebagainya. Kemudian simbol hijau ini berkaitan dengan petunjuk, ya, petunjuk atau lokasi seperti lokasi tindakan pertama ketiga, kemudian arah evakuasi dan sebagainya. Kemudian warna biru ini terkait dengan pemakaian, wajib pemakaian seperti wajib menggunakan masker, wajib menggunakan pakaian pelindung, kemudian wajib mendaur ulang dan sebagainya. Nah, kemudian ada yang warna putih juga, ingin menandakan lokasi juga atau arah. Nah, simbol-simbol pekerjaan, simbol-simbol keselamatan kerja itu harus wajib untuk ditaati pada saat melaksanakan pekerjaan. Kemudian ada yang namanya alat pelindung diri atau disingkat dengan APD. Alat pelindung diri ini sangat berfungsi untuk melindungi diri kita dari resiko-resiko dari kecelakaan kerja. Contoh yang pertama adalah alat pelindung kepala. Ada helm pelindung dan topi pelindung. Helm pelindung ini berguna untuk menghindari atau melindungi kepala kita dari kejatuhan benda yang berat. Kemudian ada topi pelindung juga, itu sama kegunaannya. Jadi topi pelindung ini di dalamnya dilapisi dengan bahan yang keras, jadi anti untuk menghindari dari kejatuhan dari benda-benda yang berat juga. Alat pelindung telinga ini ada earplug dan earmuff. Earplug ini untuk melindungi dari suara kebisingan, kemudian earmuff digunakan untuk melindungi melindungi telinga dari suara kebisingan dan sekaligus melindungi daun telinga. Alat pelindung pernapasan ini ada masker dan respirator. Respirator ini digunakan ketika kalian berada di suatu ruangan yang dipenuhi oleh gas beracun. Kemudian ada alat pelindung mata dan wajah. Nah, ini ada kacamata pelindung dan face shield. Kacamata pelindung biasanya digunakan ketika kalian melaksanakan pekerjaan pemesinan seperti membubut, membor, atau melakukan pekerjaan press. Kemudian untuk face shield melindungi area muka dari percikan bunga api. Alat pelindung badan ini ada cattle pack atau wear pack. Kemudian ada apron. Nah, wear pack ini khusus digunakan saat kalian berada di bengkel atau saat kalian melaksanakan praktikum atau pekerjaan bengkel. Kemudian untuk apron ini biasanya digunakan ketika kalian melaksanakan pekerjaan pengelasan. Untuk gunanya adalah untuk melindungi badan atau area dada dari sinar ultraviolet maupun dari percikan bunga api. Alat pelindung tangan ini ada yang dari karet, ada yang dari plastik, ada yang dari kain, ada yang dari wol, ada yang dari kulit. Nah, ini fungsinya masing-masing tergantung dari pekerjaan yang dilakukan. Begitu juga dengan alat pelindung kaki, yaitu ada sepatu boot, sepatu lab, dan sepatu safety. Sepatu safety ini berbeda dari sepatu biasa karena di ujung dari sepatu safety ini terdapat besi yang berguna untuk melindungi jari-jari kaki dari kejatuhan benda yang berat. Nah, sekian dari penjelasan saya. Jika ada pertanyaan, kalian bisa menghubungi saya melalui WA di nomor yang sudah saya cantumkan di depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.